Aduh, panas banget. Halo guys, welcome back to Tonet Max sama gue Grady. Dan ya, ini kita ngikutin protokol Mitsubishi, jadi kita pakai face shield dan pakai masker ya. Jadi agak aneh, nggak apa-apa lah. Oke, jadi karena belakangan ini kan lagi viral nih, Fortuner baru gitu kan. Terus nggak lama dari berita itu, kita dapat undangan dari Mitsubishi. Mereka mau ngeluarin produk baru, tapi nggak dikasih tahu produknya apa. Kita udah pede aja. Pasti ini Pajero nih gitu. Sampai datang kita ke lokasi hari ini. Loh, kok expander lagi gitu. Jadi hari ini Mitsubishi ngasih kita buat preview dua produk barunya. Jadi ini adalah Expander Black Edition dan ada satu lagi itu Expander Cross yang edisi Rockford Fosgate. Nah, dua-duanya ini dijual terbatas. Untuk harganya sekarang ini masih dirahasiakan, tapi nanti kita bakal tulis di deskripsi. Jadi kalian bisa lihat harganya di deskripsi. Dan sekarang mungkin kita langsung lihat Expander yang Black Edition dulu. Yuk, ikut gua yuk. Oke, sekarang kita lihat Expander yang Black Edition dulu. Kalau secara keseluruhan, langsung kelihatan bedanya adanya di body kit ya. Body kitnya ini model baru dan dia ada warna piano black, hitam, dan ada garis-garis merah nih. Nah, biar kelihatan lebih sporty gitu ya, ada merah-merahnya. Terus di bagian bawahnya sini juga aksen yang harusnya silver, dia jadi hitam plastik nih. Dan yang kelihatan grillnya juga nih. Nah, grillnya ini dia sekarang diitemin semua karena ini yang Black Edition. Tapi kalau menurut gue ini malah jadi kelihatan kayak yang sebelum facelift ya. Sebelum facelift kan dia memang hitam semua tapi garis-garis gitu. Kalau yang baru kan dia ada aksen-aksen chrome yang LL gitu ya. Ini jadi nggak gitu kelihatan kalau di Black Edition kayak gini. Terus kalau kita lihat kalau bagian lampunya ini dia udah pakai yang model baru ya, yang facelift. Jadi dia udah LED nih, ada 4 titik gitu, yang atas lampu gede, yang bawah lampu dim. Tapi lampu sennya dia masih bohlam dan lampu fog lampnya juga dia masih bohlam halogen gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Pertama-tama kita bahas bagian sini dulu ya. Ini dia sekarang warnanya tuh kalau yang dulu terkenal belang, yang waktu batch-batch awal Expander keluar, sekarang dia udah senada nih antara bagian plastik dan bagian platnya gitu. Dan fittingnya juga udah bagus ya, udah nggak mencong gitu. Terus sekarang kita lihat lagi bagian peleknya. Peleknya ini sebenarnya masih sama, cuman dia sekarang diwarnain hitam semua dan hitam gloss gitu ya. Ukurannya sama juga 205, 55 dan ringnya masih 16. Geseran lagi dia ada side skirt yang senada sama bagian depan dan belakang, ada aksen hitam-hitam dan ada strip merahnya juga. Terus kita lihat di sini spionnya, dia warna hitam ya. Terus sekarang kita lihat bagian handle-nya. Nah, ini awalnya gue pikir Expander ini tuh dia basisnya dari yang Ultimate. Ternyata bukan, dia basisnya yang Exit. Jadi Ultimate, Sport, terus baru Exit ya. Jadi dia handle-nya ini sewarna body gitu. Kalau yang Ultimate kan dia chrome ya. Ya, selebihnya sih sama. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Dia di atasnya sih nggak ada spoilernya, tapi tetap keren karena Expander bentuknya tuh kayak memang ada spoilernya gitu bawaannya kayak gini ya. Terus ini standar, ada defogger, ada wiper belakang, ada stop lamp di sini. Terus lampunya sih sama persis kayak Expander yang biasa, tapi di sini ada emblem Black Edition gitu. Black Edition tapi editionnya tulisannya warna merah. Ya sesuai sama temanya sih kayak gini ya. Terus di bagian bawahnya ini juga body kitnya baru. Tapi di bagian sini dia ada kayak semacam diffuser. Nah ini tapi diffusernya menurut gue keren nih bentuknya. Jadi nggak norak. Dan dia ini finishingnya piano black ya. Gloss juga. Dan ada strip merahnya. Dan ini menurut gue lebih mending daripada aksen karbon palsu gitu ya. Ini kelihatan lebih elegan, lebih manis, masuk ke mobilnya. Dan kualitasnya juga dia bagus ya. Nggak mencong-mencong. Di body kitnya sini juga dia dikasih sealant, dikasih karet atasnya. Jadi lebih rapi banget deh. Cuman sayang nih menurut gue, kenapa sensor parkirnya dia plastik hitam gitu ya? Harusnya warna body lebih enak ya dilihat. Oke kayak gitu. Kalau dari bagasi sih sama aja, nggak ada bedanya. Kita langsung lihat ke interiornya aja kali ya. Yuk. Oke, sebelum kita masuk, ini kita lihat di sini dia joknya udah dilapisin kulit ya, dan ada aksen merah-merahnya juga. Di jok ada aksen karbon. Sama ada di sini ada bordiran Expander gitu. Lumayan keren ya, berasa premium, berasa eksklusif. Terus karena dia bukan tipe yang tertinggi, jadi dia masih pakai kunci di sini ya. Kita nyalain dulu. Aduh. Kita nyalain AC dulu ya. Meleleh gue kalau nggak. Panas banget. Oke, kita bahas interiornya ya. Tapi gue masih pakai face shield nih. Takut ada Satpol PP. Ya, kita lihat di sini interiornya. Dia warnanya hitam. Jadi dia tuh pakai dashboardnya yang tipe sport, yang trim sport. Karena yang Exit biasanya itu warnanya beige ya. Nah, tapi meskipun begitu, gue mengekspektasi kalau udah Black Edition, atapnya juga langit-langitnya black gitu. Ternyata langit-langitnya masih beige. Jadi
Kalau kita lihat langit-langit, dashboard sama jok ini kayak agak kurang nge-match sih kalau menurut gua. Jadi dashboardnya persis pakai Expander Sport punya. Jadi di sini ada aksen karbon gitu ya. Terus ada jahitan palsu. Build-nya sih bagus, kayak biasa lah Mitsubishi Expander, plastiknya berasa tebel. Terus kita lihat dulu ke bagian setirnya ya. Jadi setirnya ini dia belum dibalut sama kulit, tapi di sini ada tombol pengaturan. Cuman bisa ngatur volume, mode, sama ya next, sama previous doang. Buat ngangkat tutup teleponnya belum ada di bawah sini. Dan di bagian kanannya tentu belum ada cruise control, tapi biasanya sih bisa ditambahin ke tukang aksesoris atau ke Mitsubishi-nya bisa ditambahin cruise control di bagian sini. Buat pengaturan setirnya sih dia sama ya, kayak yang sport ataupun ultimate, dia bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa disesuaikan banget sama pengemudinya. Terus kita bahas cluster instrumennya. Jadi kalau tachometer sama speedometernya sih sama kayak yang sport ataupun ultimate, cuma di sini bedanya di layar tengahnya. MID-nya ini dia belum berwarna, tapi ada informasi kayak odometer, terus trip A, trip B, range, average, dan service berikutnya. Ya, kira-kira kayak begitu. Terus di bagian kanannya kita lihat di sini dia ada pengaturan spion, tapi dia udah bisa retract. Nah, jadi udah bisa ngelipat sendiri, ada tombolnya. Di bagian bawahnya dia ada tombol dummy kosong, karena ini harusnya ada Vehicle Stability Control ya, VSC. Tapi itu cuma ada di varian yang sport sama yang ultimate. Buat exit dia nggak ada. Terus kita lihat lagi di bagian sini, harusnya di door trimnya ini dia ada aksen piano black kalau yang sport ya. Kalau di sini dia masih plastik biasa. Sekarang kita lihat ke bagian head unitnya, dia pakai head unit yang model baru. 7 inci layarnya, dia udah kayak Expander Cross punya nih modelnya nih. Dan dia harusnya support Android Auto ataupun Apple CarPlay gitu. Kita lihat lagi ke bagian bawahnya, dia ada pengaturan AC yang masih pakai knob. Sayang ya, kompetitornya udah pakai panel digital soalnya. Di sini dia belum. Dan dia juga pilihannya lumayan lengkap ya, karena ada buat defogger depannya juga di sini pilihannya. Dan di bagian tengah buat penumpang baris kedua juga itu udah ada AC-nya. Terus di bagian bawahnya sini ada sirkulasi udaranya dan ada defogger belakang, tombolnya di sini. Di bagian bawahnya ada storage, ada soket 12 volt. Di sini ada tombol dummy lagi karena ini di model yang sebelum facelift ini colokan USB, tapi sekarang udah pindah ke sini colokan USB-nya, ada di head unit. Di sini persnelingnya dia matic kayak begini aja. Pilihannya dia karena masih transmisi konvensional ya, jadi PRND 2 sama L aja. Ada cup holder di sini. Nah, terus buat konsol tengahnya dia masih pakai yang cover plastik kayak gini karena dia tipe exit. Kalau yang sport sama ultimate kan dia udah pakai yang bukaannya sliding gitu ya. Oke, kira-kira kayak begitu di bagian depannya. Spion tengahnya ini udah day and night, dan dia sampai karpetnya juga ada aksen merah-merah ya, dan ada emblem Expander tuh, tapi cuman khusus untuk posisi driver aja, sebelah kiri dan belakang nggak ada. Untuk bagian belakangnya sebenarnya sama aja sama Expander yang biasa gitu, cuman bedanya memang dia dilapisin kulit aja, jadi persis kayak yang depan. Dia ada aksen karbonnya, terus kulit jahitan merah, aksen merah juga, ya kayak gitu, cuman dia nggak ada tulisan Expandernya yang buat di belakang. Oke, kira-kira kayak begitu aja buat Expander yang Black Edition ini. Sekarang kita pindah ke satunya lagi, Expander Cross Rockford Fosgate Edition. Yuk, kita lihat yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke produk berikutnya. Ada Expander Cross Rockford Fosgate Edition. Nah, jadi kalau misalnya tadi Expander itu dia basisnya pakai yang tipe Exit ya, buat yang Black Edition-nya. Kalau yang Expander Cross Rockford Fosgate-nya dia basisnya dari yang Ultimate Premium Package, jadi yang paling tinggi. Jadi di sini dia ada emblem Expander Cross-nya di atas sini dan joknya juga udah kulit gitu. Kalau dari eksterior sih bedanya cuman sedikit ya. Paling peleknya aja dihitemin, ukurannya juga sama. Spionnya warnanya hitam dan roof rail-nya itu warnanya hitam gitu. Kalau selebihnya sih kita udah pernah bikin video ya, daripada ngulang-ngulang lagi, kalian bisa tonton di sini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Sebenarnya sama persis kayak Expander Cross Ultimate biasa, cuman di sini dia ada emblem Rockford Fosgate Black Edition. Gila. Jadi dia ini pakai audio Rockford Fosgate ya. Kita buka bagasinya. Nah, yang beda itu di bagian sini dia ada subwoofer bawaannya. Dan ini ukurannya kayaknya 11 atau 12 inci deh ini. Kita nggak dikasih tahu spesifikasi ya, jadi kita nebak-nebak. Nanti di deskripsi sih ada jelasnya berapa. Suaranya kayak gimana? Kita langsung cek aja di dalam yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Kita nyalain AC-nya lagi, meleleh. Sekarang kita di dalamnya Expander Cross Rockford Fosgate Edition ya. Nah, kita bahas mungkin fiturnya sedikit dulu ya, karena dia basisnya yang Ultimate, jadi dia fiturnya di sini lengkap. Kita lihat ke
Cluster instrumen MID-nya dia udah berwarna dan informasinya juga banyak. Terus kita lihat setirnya dia udah dilapisin sama kulit. Ada aksen piano black juga, glossy di sini di setirnya. Terus ada pengaturan angkat tutup telepon dan ada cruise control di sini. Di bagian kanannya dia udah start stop engine button karena dia udah keyless, dan di kanan bawahnya ada tombol VCS juga. Dan di konsol tengahnya dia bukaannya sini sliding, bukan bukaan plastik yang kayak expander tadi. Di bagian door trimnya ada aksen piano black juga, glossy gitu. Selebihnya sih sama persis kayak expander cross yang tipe ultimate biasa gitu. Nah, tapi pembedanya itu ada di sini. Dia ada emblem Rockford Fosgate, ini stiker sih sebenarnya sih. Meskipun head unitnya ini sama kayak expander ultimate biasa ya, jadi ini cuma ditambahin tempelan doang. Ini kayaknya kalau ada yang jual boleh juga nih tempelin ke head unit mobil gue nih. Nah, karena dia audionya pakai Rockford Fosgate, jadi kayaknya kita harus dengerin kualitas suaranya kayak gimana ya. Bedanya seberapa banyak sih sama expander biasa? Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one down, damn, it's gonna be a long night. Cukup. Oke, jadi karena kita sebenarnya nggak dikasih tahu sih ini Rockford Fosgate tuh subwoofernya doang atau audionya semuanya diganti Rockford gitu ya. Tapi memang kualitasnya sih kalau menurut gue ya ini beda dibandingin sama expander ultimate biasa. Terutama subwoofernya tuh bassnya nendang banget, tapi nendangnya lumayan bulet. Dan karena expander cross ini dia build quality-nya juga bagus ya. Jadi pas bassnya nendang tuh door trimnya dan dashboard ini nggak geter-geter gitu. Jadi oke, mantap, gue suka. Oke, jadi kira-kira kayak begitu aja ya perubahan antara expander Black Edition dan expander cross Rockford Fosgate. Minor-minor aja sih sebenarnya. Terus ini yang di belakang gue ini ada expander Black Edition yang warna hitam nih. Keren banget ya, bener-bener hitam semua, nggak ada chrome-chrome-nya. Chrome-nya cuma di dynamic shield-nya doang nih. Tapi kok kayaknya jadi mirip-mirip sama saudaranya ya, yang sesama mereknya tuh, Nissan Livina. Kayaknya ada yang edisi kayak gini juga kemarin baru keluar ya, special edition juga. Oke, mungkin Mitsubishi menambahkan kedua mobil ini sebagai line up special edition buat keluarganya Mitsubishi. Jadi ini mobil ini dua-duanya dijual tuh cuma terbatas ya, berapa unitnya kita belum tahu, nanti kalian bisa lihat di deskripsi, kita tambahin. Kira-kira kayak gitu aja. Gimana menurut kalian? Kira-kira keren nggak? Kalian lebih suka yang mana? Oke. Gitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian kalau kita upload video baru. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ngadem deh episode ini, panas banget. Terus kita lihat ke bot bilik. Sorry kak, meleleh lagi gue. Gak konsen. Mohon maaf.